Oke, selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Hari ini kita mau bongkar satu gagasan yang lumayan menantang nih soal cara bangun kekayaan. Ada argumen soal jalur cepat finansial. Ini benar-benar beda dari nasihat kaya pelan-pelan yang mungkin udah sering Anda dengar ya. Iya, betul. Penulisnya ini ngaku udah berubah drastis. Dari, kondisi finansial pas-pasan, jadi bisa pensiun muda sebagai jutawan. Wow, Tapi caranya itu loh, bukan cara biasa nabung puluhan tahun. Dia bilang ini kayak membongkar kode kekayaan gitu. menarik. Nah, misi kita kali ini, kita coba pahami deh, apa sih inti argumennya? Dan apa yang bisa Anda petik dari sudut pandang yang unik ini? Yang langsung bikin penasaran itu gimana dia langsung kritik keras paradigma umum. Tahu kan, kerja keras 40-50 tahun, irit banget, baru nikmatin pas tua. Iya. Pola pikir kebanyakan orang ya. Jebakan. Jebakan. Kenapa tuh? Karena ya kita ngandelin pekerjaan. Intinya kan nuker waktu buat gaji. Kontrol kita terbatas banget. Berharap naik pangkat, malah nambah jam kerja. Terus ngandelin investasi pasar juga. Hasilnya nggak pasti, butuh waktu lama banget. Ini yang disebutnya punya Uncontrollable Limited Leverage, atau ULL. Daya ungkitnya kecil, terus kita nggak bisa ngontrol kalau pasar lagi gonjang-ganjing. Oke, paham. Nah, kontrasnya nih, jalur cepat atau fast lane yang dia usulkan, itu fokusnya beda, yaitu bangun sistem bisnis. Sistem bisnis ya. Kuncinya di sini, sistem yang bisa Anda kendalikan dan punya daya ungkit gede. Biar apa? Biar pendapatan nggak lagi terikat langsung sama jam kerja Anda. Tujuannya bukan cuma kaya pas tua, tapi bebas finansial pas masih muda, masih energik gitu. Tapi bangun bisnis sendiri kan kedengerannya juga, wah kerja keras luar biasa ya. Apa bedanya dong sama kerja rodi biasa? Nah, itu dia poin pentingnya. Penulis ini nekenin banget, kekayaan itu hasil proses, bukan kejadian tiba-tiba. Maksudnya gimana tuh? Kita kan sering lihat hasil akhirnya aja. Misalnya, wah ada perusahaan internet laku 30 juta dolar. Itu kan kejadiannya. Tapi kita sering lupa proses di baliknya. Kerja keras bertahun-tahun, resiko yang diambil gede banget, jatuh bangunnya, gitu loh. Oh, jadi bukan skema kaya mudah ya? Sama sekali bukan. Justru jalur cepat ini nuntut kerja cerdas, kerja intensif di awal. Buat apa? Buat bangun sistem yang kuat. Yang idealnya, sistem itu bisa jalan dan ngasilin duit bahkan tanpa Anda harus ada di sana 24/7. Ini bukan soal hoki, tapi soal bangun mesin yang benar. Menarik. Bicara soal kontrol tadi, ini berarti yang jadi pembeda utamanya ya. Kalau kerja biasa kan ya nggak mungkin minta naik gaji 1000%, nilai kita dibatasi. Di pasar saham, kontrol kita nol besar. Tepat sekali. Di bisnis jalur cepat ini, Anda yang pegang kendali atas variabel-variabel penting. Contohnya gimana? Contoh konkret dari penulisnya nih. Misalnya Anda punya bisnis online, terus Anda berhasil naikin konversi penjualan dari katakanlah 12% jadi 15%. Kelihatannya kecil ya? Iya, cuma naik 3%. Tapi itu bisa melipat gandakan pendapatan bulanan secara drastis loh. Sesuatu yang nggak mungkin di struktur gaji biasa kan? Dan lebih dari itu, nilai aset bisnis Anda sendiri bisa tumbuh berkali-kali lipat. Mungkin dihargai katakanlah 4 kali lipat profit tahunannya. Nah, ini dia leverage yang bisa dikendalikan dan potensinya nggak terbatas. Oke. Kalau gitu, gimana cara milih atau bangun bisnis yang masuk kategori jalur cepat ini? Apa semua bisnis sama aja? Nah, ini kita masuk ke inti soal milih jalan yang benar seperti yang dibahas penulis. Ini jadi fondasi utamanya. Ada beberapa prinsip kunci, tapi dua yang paling dasar itu adalah kebutuhan, need, dan kontrol. Kebutuhan dan kontrol. Oke, maksudnya kebutuhan itu gimana? Masalah yang beneran ada di pasar. Atau memenuhi keinginan pasar yang belum terpenuhi. Uang itu cuma efek samping dari nilai yang Anda kasih. Jadi, jangan mulai bisnis cuma karena Anda suka atau bisa ngerjainnya, tapi karena ada kebutuhan pasar yang jelas. Itu kuncinya. Oke, masuk akal. Terus prinsip kontrol. Nah, kontrol ini krusial banget. Hindari model bisnis di mana Anda itu cuma jadi penumpang. Penumpang. Contohnya? Ya, kayak ikut MLM atau program afiliasi gitu. Di mana platformnya, bisa aja ubah aturan seenaknya. Atau lebih parah, bisa nutup bisnis Anda gitu aja dalam semalam. Anda nggak punya kendali. Intinya, Anda harus bangun dan mengendalikan sistem Anda sendiri.
dari A sampai Z. Itulah jalan yang punya daya ungkit sejati menurut gagasan ini. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, perspektif ini ngajak kita lihat kekayaan itu bukan kayak garis finish pas udah tua nanti, tapi lebih sebagai hasil dari kita membangun sistem bisnis yang bisa kita kendalikan. Betul. Fokusnya ngasih nilai nyata ke pasar dan paham kalau ini tuh proses membangun bukan kejadian instan. Kuncinya ada di tangan kita sendiri ya. Iya, persis. Dan ini tentu jadi bahan renungan ya buat Anda. Seberapa besar sih kendali yang benar-benar Anda punya atas jalur finansial Anda sekarang? Dan apakah asumsi Anda selama ini tentang gimana cara kekayaan itu diciptakan udah sejalan belum sama prinsip kontrol, penciptaan nilai, dan fokus kebutuhan pasar yang dibahas ini? Pertanyaan bagus tuh. Dan mungkin ya, satu pemikiran terakhir buat direnungkan, kalau Anda bisa gitu ya, merombak total pendekatan Anda soal penghasilan dan kekayaan dengan benar-benar ngutamain kontrol dan leverage yang bisa diskalakan seperti yang digariskan di gagasan ini, kira-kira perubahan fundamental apa ya yang paling mungkin terjadi dalam 5 tahun ke depan? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut nih.